warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Megawanti. Saya guru di SMK MPP Asri Internasional Bandung dengan jurusan farmasi. Selain itu, saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas 11 Maret. Hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi praktikum sediaan semi solid dengan model project based learning. Ini bukti pendaftaran ujian saya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rian dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan cek dulu kehadirannya. Puji Paujia, Idelia Griselda, Ismi Ratnasari, Lucy Susanti, Muhammad Rian Darmawan. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Sekarang Ibu akan cek dulu pembelajaran minggu kemarin, ada yang masih ingat tidak? Tentang cara pembuatan jurnal, resep salep dan krim. Ya, coba Ibu akan nanya, ada yang masih ingat bahasa Latinnya usum externum? Aku artinya untuk pemakaian luas. Ya, yang kedua, miscepa umuentum. Ya, Aku artinya campurlah dan buatlah sediaan salep. ya udah, alhamdulillah ya masih ingat materinya. Sekarang untuk materi sekarang, kita akan mempraktikumkan jurnal yang sudah kalian buat minggu kemarin. Ya, jurnalnya dibawa. Ya, praktikum sekarang itu ada praktikum sediaan salep dan sediaan krim. Kelompok 1 itu sediaan salep yang dicampurkan langsung, ya, tanpa ada peleburan. Nah, untuk kelompok kedua itu sediaan salep yang dileburkan. Ya, kelompok ketiga membuat sediaan krim. Ya, untuk materi sekarang itu kita ngambil dari kompetensi dasar yang pertemuan minggu kemarin, yaitu KD pengetahuannya menerapkan sediaan semi solid dan KD keterampilannya itu membuat sediaan obat bentuk semi solid. Ya, bentuk semi solidnya itu hanya dua saja dulu sekarang, untuk sediaan salep dan sediaan krim. Tujuan pembelajarannya, yang pertama itu dapat menganalisis pembuatan salep dengan cara meleburkan. Yang kedua, membuat sediaan obat bentuk sediaan salep dan krim dengan benar. Yang ketiga, dapat membandingkan perbedaan resep salep dan krim. Yang keempat, mempresentasikan hasil sediaan semi solid yang telah dibuat dengan benar.
Nah, untuk penilaiannya dari mulai pengetahuan seperti biasa, nanti di akhir pembelajaran kita akan ada post test dengan aplikasi Inquisys. Kemudian keterampilannya ini unjuk kerja, nanti kalian praktikum itu nilainya di keterampilan. Sikapnya itu dari mulai kejujuran, keaktifan kalian dalam pembuatan sediaan, kemudian bekerja sama dalam berdiskusi kelompok. Di sini Ibu akan menayangkan 2 video. Coba nanti kalian ambil analisis apa yang bisa kalian tangkap dari video ini. Ambil poin-poinnya saja. Silahkan ditonton. Dari kedua video yang kalian sudah tonton, coba ada yang bisa menganalisis poin-poin apa yang bisa diambil dari kedua video itu. Coba, Ngacung. Ya, silakan. Rian ya, coba. Dari video kedua itu sangat tidak sesuai CPOB karena takarannya nggak jelas, nggak ditimbang juga, terus tidak higienis karena alat yang digunakan tidak sesuai standar. Terus efek sampingnya berbahaya karena menggunakan zat berbahaya seperti merkuri, tawas, terus semen, dan lain-lain. Terus cara pembuatannya juga tidak sesuai prosedur. Selain Rian tadi, Idelia ya? Dari video pertama itu cara pembuatan krim yang udah sesuai prosedur. Di antaranya cara penimbangannya udah sesuai, alat dan bahannya udah sesuai dengan prosedur. Terus wadah dan etiketnya udah sesuai dengan kebutuhan dan pastikan etiket yang digunakan adalah etiket biru dan tertulis obat luat. Ya, tadi jawaban Rian udah betul ya. Kalau misalkan video yang pertama itu yang pembuatannya dari mulai penimbangannya juga tidak ditakar ya, terus proses pencampurannya juga ngasal gitu kan, tidak sesuai dengan CPOB. Terus alat yang dipakainya ya, yang paling terlihat itu alat yang dipakainya pakai apa tadi, pakai baskom, pakai piring ya, nggak ada namanya gelas ukur, mortir. Sedangkan kalian bandingkan dengan video yang benar-benar itu praktikum. Si praktikannya memakai jas lab, kemudian alat yang digunakannya juga sudah sesuai gitu kan. Dari proses penimbangannya juga ada kalibrasi dulu timbangan gitu kan. Udah gitu pencampurannya juga sesuai dengan prosedur ya. Nah, ya berarti nanti ketika kalian membuat sediaan itu harus sesuai dengan prosedur ya. Yang jelas dari mulai penimbangan bahan itu harus betul ya. Kemudian dari cara pembuatannya sesuai dengan poin-poin yang pertama, urutin dari yang pertama sampai yang terakhir gitu ya.
Ya, setelah ini kalian siap-siap untuk praktikum. Nah, biar tidak lupa ya, Ibu akan bagi kelompok lagi. Kelompok pertama Rian, Idelia, dan Risa, yang mana? Ya. Kelompok kedua Syahla, Puji, Ismi, dan Nur. Kelompok ketiga trio Lucy dan Septi. Ya, jangan lupa untuk sediaan masing-masing ya. Tiap kelompok itu sediaannya berbeda. Ya, silahkan kalian siap-siap untuk praktikum. Untuk pembuatan sediaan semi solid sekarang, kalian dikasih waktu 45 menit ya, harus selesai. Ya, silakan dilanjutkan kembali.
Setelah praktikum nanti kalian jangan lupa diisi LKPD-nya. LKPD-nya udah ibu share di grup WA berupa Google Dokumen. Nanti setelah itu kalian upload di LMS SMKM ya. Jangan lupa didiskusikan. Setelah itu nanti kalian presentasi. Ya, silakan dilanjutkan. Ketiganya Enggak, kalau ada yang mau sekarang mah ketiga aja cuma kan. Iya, tapi dari tiga aja tulis lagi tambahin. Udah ini kan berarti dong ya baca dulu anu eta dulu. Saya ngomong ieu. Jadi biar tulisan nanti kan kieu. Iya nama tuh di warna biru udah siap Bu? Kamu yang bagus lagi yang presentasi dia bagus lagi kayak Ya, sudah cukup ya untuk diskusinya. Silahkan presentasi dimulai dari kelompok 1. Jangan lupa kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan.
Ya, sok silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari resep yang kami buat. Saya sebutkan alat dan bahannya. Untuk alat yaitu timbangan, anak timbangan, pipet, spatel, sendok tanduk, kaca arloji, mortir, stemper, pot salep, perkamin, alat timbangan, lap, sudip, etiket biru, dan plastik klip. Untuk bahannya ada acidum salicilikum 400 mg, etanol 96% 2-3 tetes, sulfur PP atau sulfur precipitatum 800 mg, vaselin album ad 18,8 gram, parafin liquidumnya secukupnya. Di teknik pembuatan yaitu 1. Setarakan timbangan. 2. Timbang semua bahan. 3. Masukkan acidum salicilikum ke dalam mortir. Tetesi dengan etanol 96% 2-3 tetes. Kemudian gerus ed homogen. 4. Masukkan sulfur precipitatum ke dalam mortir, gerus ed homogen. 5. Masukkan vaselin flavum ke dalam mortir, gerus ed homogen. 7. Kumpulkan bahan, masukkan ke dalam pot salep 20 gram. 8. Kemas, beri etiket dan serahkan. Evaluasi sediaan. A. Penampilan fisik, tekstur seperti mentega berwarna kuning karena terdapat sulfur precipitatum. Lengket, sukar terserap oleh pori-pori kulit, bau khas sulfur precipitatum atau belerang. Yang B. Homogenitas atau dengan cara meletakkan sedikit sediaan di antara dua kaca objek dan diperhatikan ada partikel-partikel kasar atau ketidakhomogenan. Dari satu kelompok satu orang yang homogen, duanya tidak. Karakteristik dari ketiga salep yang kita buat, tiga-tiganya sama memiliki tekstur seperti mentega, bau khas dan warna yang sama, dari segi penampilan sama, tetapi dari ketiga uji homogenitas hanya satu yang homogen. Dari kegagalannya sudah nggak ada kegagalan, sudah sesuai prosedur, tidak ada kegagalan dalam pembuatan, hanya dua sediaan masih kurang homogenitas. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Kenapa dua sediaan tidak homogen? Karena dua sediaan yang tidak homogen itu vaselinnya tidak dibagi dua terlebih dahulu, tidak diambil sebagian terus sisanya ditambahkan kembali. Kalau yang ke satu kan itu homogen karena vaselinnya dibagi dulu setengah dan dimasukkan lagi sisanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Aku kenapa vaselin album tidak dilebur? Kenapa vaselin album nggak dilebur? Karena basis salepnya tunggal. Untuk yang dilebur itu yang basis salepnya yang dalam satu resep itu ada sediaan semi solid sama sediaan padat. Sebelum ditutup, kami akan perlihatkan cara tes homogenitas yang sediaan yang kami buat. Mohon perhatikan. Ini cara mengecek kehomogenitasannya, yaitu dengan dua kaca objek
diputar-putar dan akan terlihat homogen atau tidak sediaan yang tadi dibuat. Ini sediaannya kurang homogen. Untuk yang ini sediaannya itu tidak homogen. Jadi ini contoh untuk sediaan tidak homogen. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 2 ke depan untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 3 jangan lupa ya memberikan tanggapan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada alatnya ada mortir, stemper, cawan penguap, Erlenmeyer, kaca arloji, pipet, batang pengaduk, penjepit kayu, spatel, sudip, sama timbangan. Terus ada bahannya ada acidum salicilikum 1,3 gram, sulfur precipitatum 1,5 gram, kali iodida 0,5 gram, lanolin atau adep selanae ad 5,4 gram, etanol 96% 2-3 tetes, sera alba 2,3 gram, oleum sesami 4 gram. Untuk cara pembuatannya, yang pertama setarakan timbangan, yang kedua siapkan alat dan bahan, 3 timbang semua bahan, 4 masukkan oleum sesame, sera pelapa, dan lanolin ke dalam cawan penguap, lalu lebur di atas waterbed, aduk sesekali menggunakan batang pengaduk. Kelima, larutkan kali iodida dengan aquades di dalam Erlenmeyer. 6. Masukkan acidum salicilikum ke dalam mortir. Tetesi dengan etanol 96% 2-3 tetes. Kemudian gerus homogen. 7. Masukkan sulfur precipitatum ke dalam mortir, gerus ad homogen. 8. Masukkan hasil leburan sebelumnya ke dalam mortir, gerus ad homogen. 9. Kumpulkan bahan, masukkan ke dalam pot salep 15 gram. 10. Kemas dan beri etiket dan serahkan. Evaluasi sediaan. A. Penampilan fisik. Dari keempat sediaan, 2 sediaan menghasilkan konsentrasi cair dan 2 sediaan lainnya konsistensinya pas. Ada 2 sediaan yang beratnya kurang dari 15 gram dan 2 lainnya pas 15 gram. B. Homogenitas. 2 sediaan homogen dan 2 lainnya tidak homogen dikarenakan cara penggerusannya yang tidak tepat dan cepat. Teksturnya sedikit kental dan sedikit cair. Terus sedikit mengalami kegagalan karena 2 sediaan tidak homogen dan 2 lainnya kurang homogen. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa sera alba harus dilebur terlebih dahulu? Karena konsistensi sera alba itu seperti lilin sehingga harus dileburkan terlebih dahulu. Ada lagi pertanyaan? Ya, tergantung ya. Silakan ditutup aja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3 presentasi ke depan.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada alatnya, ada mobil stempler cawan, tipe tetes, sendok tanduk batang pemadu, potri, jadi penjepit, kaca arloji, timbangan, anak timbangan, rekamen, mimis, plastik klip, etiket biru, dan lem. Bahannya ada acidum sterik, parafin liquidum, kanolin, TEA, oleum rosari, aquades. Teknik pembuatannya yaitu yang 1 setara timbangan, 2 siapkan alat dan bahan, 3 timbang semua bahan, 4 masukkan asid stearik parafin liquidum dengan oleh sedang dalam menguap lebur di atas genangan air, aduk sekali menggunakan batang pemadu. Yang kelima, panaskan aquades. Yang keenam, sambil menunggu udaranya dilebur, panaskan mortir. Lalu setelah mortir panas, masukkan TEA ke dalamnya, geruskan homogen. Yang ketujuh, masukkan hasil leburan sebelumnya ke dalam mortir, gerus cepat dan homogen. Yang kedelapan, kumpulkan bahan, masukkan ke dalam pot 15 gram, lalu kemas, beri etiket dan siapkan. 3. Evaluasi sediaan. Yang A, penampilan fisik. Warnanya putih, teksturnya lembut, baunya sedikit wangi mawar karena diberi oleum rosari. B. Homogenitas, ketiganya homogen. Yang keempat, karakteristiknya. Zat yang 2 berwarna putih susu dan yang satu lagi berwarna putih pucat, tetapi ketiga sediaannya homogen. Dari hasil pembuatannya sudah sesuai karena sediaan yang dibuat sudah sesuai prosedur. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Bagaimana proses pencampuran fase air dan fase minyak? Fase minyak dilebur terlebih dahulu, setelah itu fase air dilebur, setelah melebur campurkan dan ditumis dalam air. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya udah semua presentasi. Silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing. Ya, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah diambil materi sekarang? Ada yang mau menyimpulkan? Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat secara langsung membuat sediaan semi solid dan mengetahui cara penggerusan yang benar. Ya, selain safety, ada lagi yang mau menyimpulkan? Aku Bu. Ya, silakan Syahla. Jadi dari pelajaran hari ini kita dapat membedakan cara pembuatan salep dan krim, membedakan setiap karakteristik zat-zatnya, dan membedakan cara pembuatannya. Ya, tadi udah betul ya apa yang disimpulkan sama Safety dan Syahla. Sedikit Ibu mau kasih penguatan dari pembelajaran hari ini. Kalian bisa ambil meskipun resepnya sama tiap kelompok, tapi hasilnya berbeda, betul kan? Ya. Kalian bisa lihat kelompok 1 dengan homogen yang beda, gitu kan? Terus jumlah sediaannya juga beda, berarti itu mempengaruhi dari mulai penggerusannya mempengaruhi, terus penimbangannya, gitu kan? Nah, makanya ketika kalian praktikum, kalian harus teliti bagaimana proses penimbangan yang benar. Itu kalau dari mulai kalibrasi dulu timbangannya, harus setarain dulu timbangannya. Nah, setelah itu dari proses penggerusan, jangan sampai lupa ketika kalian digerus, itu yang di pinggir-pinggir mortir itu diketengahin pakai spatel, kemudian kamu gerus gitu kan, ketengahin. Nah, yang tidak homogen itu yang ada di pinggir-pinggir mortir, yang tidak melewati penggerusan, makanya itu tidak homogen. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang kelompok 2 itu seranya dilebur karena konsistensinya sera itu seperti lilin ya, harus ada proses peleburan.
tadi ada yang lebih encer, kan ya, ada yang pas. Nah, itu berarti dari proses penggerusannya. Nah, kalau misalkan serat lama-kelamaan itu bakal menjadi keras lagi. Contohnya kayak lilin aja. Lilin ketika dipanaskan mencairkan, tapi lama-kelamaan dia bakalan keras lagi. Nah, makanya harus ada proses pemanasan mortir agar si sediaannya itu stabil. Untuk sediaan krim tadi udah bagus ya, alhamdulillah sekali jadi kalian bikinnya. Berarti dari proses penimbangannya juga udah bagus, penggerusannya juga udah betul. Nah, karena kalau krim itu dari proses penggerusannya yang harus betul ya. Selain dari proses penggerusan, penimbangan bahannya juga harus sesuai gitu ya. Mungkin penguatan ibu segitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Iya. Sebelum ditutup, kita akan kuis terlebih dahulu ya untuk post testnya. Silakan siapkan aplikasi kuisisnya, siapkan HP-nya masing-masing. Ibu akan share kuisnya di WA. Di sini nilainya yang paling besar itu ideal ya? Ya, ideal dapat 100 nih nilainya, kemudian di sini juga 100. Nah, yang lainnya kalian belajar lagi ya. Ibu sudah rekap nilai kalian dari pembelajaran 3 minggu ke belakang, yaitu dari 1 KD, dari KD-nya menerapkan sediaan sensorik. Kalian nanti tinggal lihat di sini. Ini nilai kalian. Kalau yang bagus pertahankan, yang kurang ditingkatkan lagi ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sebelum ditutup, untuk materi minggu depan itu kita akan belajar sediaan larutan ya. Jangan lupa nanti kalian pelajari dulu sediaan larutannya, karena ini sediaan baru juga untuk kalian kan ya. Ya udah. Sebelum ditutup baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kalian ditutup, pimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukupkan. Beri salam.